Buff Audiobook Indonesia. Mempersembahkan cerita pendek horor berjudul Santet Online. Ditulis oleh Yohana Kusumaningrum, dinarasikan oleh Hana Ritonga, didukung Epti Sulistiawati. Selamat mendengarkan. Aku menoleh cepat ke arah jendela kamar yang tirainya sedikit terbuka. Tak ada siapa-siapa. Padahal baru saja sudut mataku menangkap adanya pergerakan di luar kamarku. Di antara bayang-bayang pohon dan tanaman hias koleksi ibu yang tertata rapi di halaman samping. Aku kembali menatap ke depan, berusaha berkonsentrasi menekuni tugas kuliahku pada layar laptop. Meski perasaan tak nyaman tetap menggelayuti perasaanku. Ini sudah kesekian kalinya dalam kurun waktu 2 hari. Kelebatan hitam yang melewati pintu kamarku, sosok samar yang menutupi pandangan namun menghilang saat aku berkedip, dan sesuatu yang bergerak cepat di belakangku. Walaupun tak terlihat, tetapi tetap bisa kurasakan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah rumah yang baru kami tempati selama 3 bulan ini berhantu? Re, ayo makan. Suara ibu sedikit mengejutkanku. Rea nggak lapar, Bu. Jawabku sambil tersenyum pada wajah lelah ibu yang berdiri di ambang pintu. Meskipun belum lapar, kamu tetap harus makan tepat waktu, Nak. Kalau enggak, nanti enggak bisa mengerjakan tugas dengan baik loh. Iya. Ucapku sambil berpikir sejenak. Rea juga bingung nih. Tugas kuliah belum selesai-selesai juga. Padahal sudah dekat tenggat waktu. Rasanya males sekali mengerjakannya, Bu. Ibu menghampiri dan mengusap kepalaku dengan lembut. Mungkin kamu kecapean ya, karena jarak dari rumah ke kampus kamu jauh. Kenapa enggak kos lagi saja? Ibu enggak apa-apa kok sendirian di rumah. Kan setiap akhir minggu juga kamu pasti pulang ke sini. Perutku sontak terasa mual. Cepat-cepat kuenyahkan ingatan tentang kamar kosku yang telah kutinggalkan 3 minggu lalu itu. Nggak usah, Bu. Rea tinggal di sini aja sama Ibu. Nanti lama-lama juga Rea terbiasa dengan jaraknya. Ibu menghela nafas sejenak, berusaha memahami kekerasan pendirianku. Ya sudah, kalau begitu sekarang kita makan dulu yuk. Ayo, Bu. Jawabku sembari memaksakan tubuhku yang terasa berat mengikuti langkah ibu menuju ruang makan. Re, jangan bengong terus. Ke kantin yuk. Sapa Febri, teman sekelasku. Mager Feb. Malas ketemu mereka ya di kantin. Ih, enggak kok. Aku memang lagi malas makan aja. Aku ngerti kok, Re. Kamu pasti masih shock, marah, dan sedih atas kejadian itu. Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan merasa stres berat. Aku hanya menghela nafas menanggapi perkataan Febri. Re, kalau kamu susah move on, kamu cari pacar lagi aja. Ya, meskipun cari pacar memang gak gampang sih. Gak bisa asal-asalan. Tapi aku yakin kok, kalau kamu sudah dapat pacar baru, pasti kamu akan bisa melupakan sakit hati terhadap Dio dan Leni deh. Mendengar nama mereka disebut, sesak di dalam dadaku timbul kembali. Ya sudah,
Kalau begitu aku ke kantin dulu ya, Re. Dah. Aku hanya mengangguk dan menatap punggung Febri yang pergi menjauh. Kamu gak tahu rasanya, Feb. Batinku perih. Kamu gak bisa mengerti betapa aku sangat mencintai Dio lebih dari apapun. Aku menatap bayangan wajahku di cermin. Berpikir, apakah aku harus mengganti model rambutku agar terlihat lebih segar, sekaligus mengubah suasana hati yang galau tiada habisnya. Dulu, Dio selalu memuji rambutku yang tebal dan lembut karena selalu kurawat dan melarangku untuk memotongnya. Lalu, apakah sekarang aku harus memendekkannya? Tiba-tiba sepotong tangan dengan jemari kurus panjang membelai kepalaku dari belakang. Aku menjerit kaget dan sontak membalikkan badan. Tangan siapa itu tadi? Tidak ada siapa-siapa di dalam kamarku. Dengan gemetar, aku berlari keluar kamar. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Rasa kantuk belum juga datang. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan besok aku ada jam kuliah pagi. Aku merasa tak tenang berada di rumahku sendiri. Tapi aku tidak mungkin mengatakan pada ibu bahwa rumah kami ini berhantu. Kasihan ibu yang sudah susah payah mencari tempat tinggal lain dengan harga murah. Setelah rumah lama kami terpaksa dijual untuk melunasi hutang pada bank, yang tadinya kami gunakan untuk biaya rumah sakit ayah sebelum meninggal. Masalahnya, sosok-sosok itu terus saja bermunculan setiap saat. Saat aku sedang belajar, sedang mandi, sedang makan, atau sedang menonton televisi. Dan tangan yang muncul saat aku sedang bercermin tadi, itu terlihat sangat jelas dan mengerikan. Tubuhku masih saja gemetar hingga sekarang. Aku merasa diteror dan dihantui. Tetapi anehnya, mengapa mereka tidak mengganggu ibu? Atau sebenarnya ibu sudah mengetahui keberadaan mereka, tetapi memilih untuk diam saja karena khawatir aku jadi ketakutan. Dan tiba-tiba aku menyadari kehadiran seseorang atau sesuatu di dalam kamarku. Ia berdiri di sudut kamar yang paling gelap. Aku bangkit terduduk. Siapa kau? Tanyaku memberanikan diri meskipun suaraku tetap bergetar. Sosok itu bergerak mendekat ke arah tempat tidurku. Dan aku dapat melihat wujudnya dengan jelas. Seorang perempuan tua berwajah mengerikan, dengan tubuh bungkuk dan lengan kurus panjang yang menjulur ke arahku. Aku kembali. Sosok itu menjawab separuh berbisik. Apa? Tanyaku. Apa maksudmu? Perempuan tua itu semakin dekat. Matanya yang cekung dan gelap menatapku dari balik rambut panjangnya yang kusut masai. Ia berbisik lebih keras. Kau tidak mengenaliku. Tidak! Pergi kau! Pergi! Jawabku keras. Aku yang kau kirimkan untuk gadis itu. Gadis yang sangat kau benci itu.
Teriakku tak percaya. Mendadak ingatanku kembali pada kejadian bulan lalu. Saat sepulang kuliah, aku memergoki Dio, pacarku, sedang berduaan dengan Leni. Mahasiswi satu angkatan namun beda jurusan, sekaligus tetangga sebelah kamar kosku. Dan mereka bukan sedang belajar atau mengobrol biasa. Seketika itu juga aku sadar bahwa selama ini aku telah dibohongi oleh mereka. Entah sejak kapan. Emosiku meledak. Sakit, kecewa, sedih, marah, bercampur menjadi satu. Membuatku hilang akal dan mencari cara untuk membalaskan sakit hatiku dengan cara yang paling menyakitkan juga. Dan akhirnya, kutemukan caranya. Sebuah website santet online, di mana aku hanya perlu mengisi nama pengirim dan nama penerima di kolom yang tersedia. Lalu, memilih efek santet yang diinginkan. Saat itu, aku hanya menginginkan Leni menderita dan tak pernah tenang hidupnya. Tanpa berusaha mencari tahu bagaimana caranya dan apa yang akan terjadi pada Leni. Aku bahkan sudah lupa akan hal itu. Tapi seharusnya kau ada di sana bersama Leni. Teriakku lagi. Perempuan tua itu menjawab, Aku tidak bisa mendekatinya. Kau memberikan nama yang salah. Aku terhenyak. Baru menyadari bahwa selama ini aku memang tidak mengetahui nama Leni yang sebenarnya. Perkenalanku dengan Leni yang hanya sekilas saja di kampus dan sekedar bertegur sapa rutin antar tetangga kos membuatku hanya mengetahui namanya melalui media sosial. Yang karena cukup panjang dan wajar, seperti nama lengkap orang pada umumnya, sehingga kukira itu adalah nama aslinya. Lalu, kenapa kau kesini? Pergi kau! Pergi! Teriakku lagi. Perempuan tua itu menggeleng. Tidak bisa. Kaulah yang mengirimku. Berarti kepadamulah aku kembali dan menjalankan tugasku. Tugas untuk membuat hidupmu tak pernah tenang lagi dan selalu menderita. Dan ia mendekat ke arahku.